Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pecinta channel Hewan N2 TV, dan khususnya memang ini untuk memotivasi buat kita semuanya agar semangat beternak kambing. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana uang 10 juta itu bisa beternak dan sukses. Kalau hari ini ya 10 juta 10 juta itu kita bagi saja, berarti bisa mendapatkan indukan yang harga 2 juta sebanyak 3 ekor dan 1 pejantan yang kelasnya sudah bagus ya. Kalau itu kan berarti 3 ekor indukan 2 juta 6 juta, pejantannya yang harga 4 juta. Nah, untuk 3 ekor dan 1 pejantan ini kandangnya bagaimana? Boleh kandang individu, boleh kandang koloni. Untuk kandang koloni, saya gambarkan bahwa ukurannya bisa kali 3 kali 3. 3 lebarnya 3, ke belakangnya 3. Untuk pejantannya bisa dibikin kandang tersendiri. Artinya 3 betina di koloni, 1 pejantan tetap di kandang dipisah walaupun dalam satu kotakan yang besar gitu kan. Jadi sewaktu-waktu ketika pejantannya mau ngawin kan tinggal dibuka pintunya, nanti langsung deketi betina. Karena 3 ini kan mudah sekali ya. Mudah, terus mengontrolnya mudah. Kalau untuk mengetahui tanda kawin sebenarnya mudah sekali pejantan itu. Di saat pejantan itu ya ini lagi-lagi ya tandanya minta kawin itu bagaimana. Toh sudah ini hukum alam dan ini udah naluri hewan juga. Di saat betinanya minta kawin, pejantan itu tahu loh. Sangat tahu sekali. Dari aroma kencingnya, aroma perilakunya itu sama-sama memiliki chemistry yang kuat, sehingga kita lebih mudah mengontrolnya gitu kan. Lebih mudah mengontrolnya. Sebenarnya kalau tanda yang pejantan ya, bahwa tahu betinanya minta kawin itu biasanya dia kalau bahasa sini gembor-gembor gitu ya, gitu, terus kemaluannya itu keluar, terus dia agak kayak kayak gini nih. Nah, kemaluan keluar. Nah, itu pasti ada betina yang minta kawin sebenarnya. Nah, kalau betinanya minta kawin itu ada yang hanya mengeluarkan lendir kecil, lendir putih kayak ingus itu. Dia tidak kayak yang lainnya. Ekornya gerak-gerak, terus dia gelisah, dia mengurangi nafsu makan. Itu kadang-kadang tidak. Ada yang nafsunya makannya kuat aja masih gitu, dia hanya mengeluarkan lendir kecil. Nah, ini yang contoh-contoh yang sulit ini bisa ketika kandang pejantan dan betinanya itu dibuat koloni seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau disekat-sekat sih boleh saja. Kalau sekat-sekat ya normal, harga 2 juta itu ya. Lebar boleh 1 meter, bagusnya 1,20 meter, ke belakang 1,5 meter. Itu untuk kandang sekat. Tapi kalau dibikin koloni itu kan lebih mudah, lebih nyaman, lebih santai, lebih enak gitu kan, lebih bebas gitu kan. Jangan takut kalau di koloni itu tarung. Awalnya mungkin iya tarung, pengenalan diri lah satu sama lain yang tidak pernah campur gitu kan. Tapi 1 hari 2 hari itu udah terbiasa. Yang satu ya namanya juga satu ruangan ya, dia nalurinya kita seolah-olah menganggapnya dia berantem, menganggapnya bermusuhan. Sebenarnya tidak. Dia hanya ingin mencoba untuk saling menguasai wilayah. Kalau sudah satu sama lain sudah mengenal, ya dia akan nalurinya siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi anak buahnya itu terjadi.
Ini hukum ternak ya, hukum hewan. Terus kemudian bagaimana ini yang 3 ekor menjadi banyak? Nah ini untuk yang uang 10 juta. Sebelum itu saya sarankan untuk betinanya, karena uang 10 juta harga 2 juta, yaitu bisa dipastikan bahwa itu kambing Rambon lah ya. Kambing Rambon. Rambon itu hampir mirip sebenarnya dengan Jawa Randu. Samalah, menurut saya samalah. Bedanya beda tipis banget. Di telinganya gitu, di telinganya itu Rambon agak lebar. Terus kalau di Jawa Randu telinganya agak panjang. Bedanya itu panjang dan lebar. Kalau sisi fisik sebenarnya bisa Rambon dan Jawa Randu bisa sama. Tetapi kebanyakan Rambon itu lebih bulat ketimbang Jawa Randu. Kalau Jawa Randu itu kan gepeng. Nah, untuk di wilayah penggemukan itu memang paling banyak yang dicari itu turunan Rambon dan turunan Jawa Randu. Itu. Nah, untuk betinanya itu boleh Rambon, boleh Jawa Randu. Untuk pejantannya, karena ini kita menginginkan hasil ya, saya menyarankan cari bandotan yang besar. Tulangan besar, badannya besar gitu kan. Ini bisa ditemukan di Senduro, bisa ditemukan di PE, peranaan etawa lokal yang 4 jutaan itu kan sudah dapat lah. Kalau Senduro mungkin belum dapat. Terus kemudian di Jawa Randu ya, Jawa Randu jumbuan. Kalau di sini jarang orang ngomong jumbo, tapi ngomongnya koplohan. Koplohan itu memang posturnya besar gitu. Dia memang size-nya. Makanya orang sini ngomong koploh. Koploh itu menandakan cirinya itu sebenarnya dari telinganya panjang, lebar gitu, badannya besar, gemuk, bulat gitu. Itu orang menandakan di sini ngomong koploh. Memang dia size-nya besar sekali. Kalau harga koplohan ya betina itu bisa harga di atas 3 juta itu positif. Ada yang 4 juta gitu kan. Nah, kalau yang Jawa Randu itu ya dia memang lebih cenderung gepeng gitu ya, gepeng. Nah, kalau koplo cenderung agak bulat, artinya berisi gitu. Kalau sebenarnya sama-sama, kalau harga di pasaran sama. Nah, rekayasa atau strategi dari 3 ekor bagaimana menjadi banyak dalam waktu 1 tahun. Kita hitung kelahiran, angka kelahiran itu 1 tahun 1 kali saja ya. Karena kan masa kita beli belum langsung bunting toh, atau langsung minta kawin, maka masih ada masa penyesuaian di kandang antara 1 sampai 2 bulan. Kalau beli masih kosong 1 bulan 2 bulan itu kemungkinan besar sudah minta kawin semuanya gitu kan, minta kawin semuanya. Terus masa kehamilan itu kita hitung itu kan 5 bulan lebih sedikit itu ya, berapa hari itu kan. Nah masa 2 bulan sampai 5 bulan itu kan berarti 7 bulan. Kita anggap berarti menghitungnya memang harus 7 bulan, 8 bulan baru kita menghasilkan 1 keturunan. Untuk mendapatkan keturunan bisa beranak 1, 2, 3 itu memang ini faktor alami ya. Tapi ciri-ciri puting itu memang cenderung bisa menandakan kalau orang peternak di desa. Puting itu paling enak ditandai itu putingnya agak bukan kantong susunya ya, tapi putingnya. Putingnya itu dia bukan lincip, tapi putingnya seperti tangan inilah. Jadi agak besar tapi nggak lincip gitu. Di sini tidak rata. Itu rata-rata bisa anak 2, kemungkinan keberuntungan 3. Kalau beruntung 3, 4 gitu kan. Ini faktor sebenarnya hormon pejantan dan hormon betinanya juga sama-sama bagus gitu kan. Ini bisa menghasilkan anak yang induk, artinya beranak lebih dari 2 lah. Tapi kalau ciri perut, sebenarnya ciri perut itu kalau yang bisa beranak lebih dari 2 biasanya cara pola hamilnya itu bukan menyamping besarnya, tapi dia ke bawah besarnya. Jadi kalau kita itu buncit kayak gini lah,
gitu kan. Kalau di sini biasa dia akan lebih buncit, itu cenderungnya memang tanda-tanda yang sering difahami oleh peternak itu buncit ke bawah. Nah, masa 1 sampai 8 bulan itu kan masa waktu yang lama untuk mengurus ternak dari 3 ekor. Nah, kalau 3 ekor beranak dua-dua berarti 6 ekor. 6 ekor dalam waktu 1 tahun. Maka beranak 2 kali itu ya 1,5 tahun. Nah, ketika umur 2 bulan sampai 3 bulan mulai beranak, mulai anaknya sudah umur 3 bulan, ini cepat-cepat dikawinkan. Kalau saya sarankan pasca kelahiran itu jangan 45 hari pertama dikawinkan. Alami kambing Rambon dan Jawa Randu dan mungkin kambing yang lainnya 45 hari pertama itu pasti minta kawin kok. Alami itu, entah tandanya seperti apa yang saya sebutkan di awal itu pasti minta kawin. Tetapi untuk minta kawin tahap pertama, peternak itu ada yang langsung mengawinkan, ada yang belum. Nah, bagusnya gimana? Biar anak yang kita di saat menyusui itu tidak kalah gitu kan. Karena mungkin sekali lagi faktor makanan ya, yang berdasarkan dari rumput alam itu kita tidak bisa menjaga nutrisi seimbang. Sehingga kita akan kesulitan merekayasa memproduksi susu yang melimpah kan gitu. Jadi bagusnya itu adalah 45 hari kedua itu kan, berarti 90 hari dia udah minta kawin lagi. Ini kalau untuk peternak harus diingat-ingat, 45 hari pertama, 45 hari kedua, berarti 90 hari kedua dia minta kawin. Nah, itu kita kawinkan saja. Di masa-masa dia kawin pertama terus jadi, itu anak nggak usah dipisah, disusuin aja. Yang penting kita jamin rumputnya. Jamin artinya porsinya kita tambahi gitu. Porsinya kita tambahi. Biasanya kan kambing yang menyusui itu makannya lebih banyak daripada yang tidak menyusui. Termasuk kambing yang sedang hamil juga makannya lebih banyak. 2 kali lipat dari yang tidak hamil. Artinya di saat menyusui dan hamil itu memang porsinya harus lebih ditambahi. Dan variasi rumput itu memang harus kita pilih, kita cari mana yang dia suka, mana yang bisa mengandung zat besi banyak, mana yang mengandung kalium, nutrisi karbohidrat, seratnya banyak. Itu kita tambahi sehingga produksi susunya stabil, kandungannya juga stabil gitu kan. Artinya tidak ada yang dikalahkan anak yang di dalam kandungan di saat di saat indukannya hamil lagi, dia masih menyusui, dia tidak kalah. Nah, untuk artinya untuk menjaga kesehatan indukan yang di saat seperti itu ya kita jamu. Saya sering sudah menyampaikan kita jamu. Jamunya sederhana kok, yang kita mudah dicari itu kan. Kunyit, temulawak, gula merah itu kan. Takarannya seberapa? Ya kalau 1 indukan, 3 indukan ya secukupnya sajalah, masing-masing setengah gelas. Masing-masing setengah gelas, seminggu sekali dikasih jamu. Dia akan lebih sehat kok. Itu akan lebih sehat, akan lebih banyak makan. Biasanya di jamu itu enak makannya. Yang tadinya dia pilih-pilih, dia tidak akan milih-milih. Rumput apapun, makanan apapun yang dikasih, dia akan makan, nggak nyisa. Nah, ini dan pengalaman juga loh. Pengalaman saya itu, kalau kita itu mencari rumputnya milih-milih, kambing pun milih-milih sebenarnya makannya. Kalau kita itu, saya nyarankan kalau ngarit ya bebas saja. Bebas, nggak usah milih yang hijau mana. Yang hijau dan tua itu memiliki kelebihan masing-masing yang kita memang perlu. Kalau hijau semua gitu kan, nanti malah justru mencret atau kurang baik. Tapi perlu ada seratnya kan. Serat itu yang di rumput yang sudah tua itu bagus gitu kan. Nah ini yang saya paparkan. Terus kemudian tadi cara memperbanyak di saat kita uang 10 juta itu bagaimana? Ya kalau anaknya 2 pejantan, ada yang betina, yang pejantannya kita besarkan dulu, betinanya kita besarkan dulu. Pejantan kalau sudah tembus harga 1,5 juta, 2 juta, kita jual.
kita belikan indukan lagi gitu. Kalau yang betinanya ya kita pertahankan, jangan dijual. Kecuali kalau betina mau dijual itu kalau yang perkembangannya jelek gitu kan, kurang bagus gitu, keturunannya kurang bagus, maka kita jual nggak masalah. Nah, kalau faktor keturunan bagus dan tidaknya ini faktor genetik sekali lagi ya. Satu yang paling penting itu adalah pejantannya. Pejantannya bagus, anaknya bagus-bagus. Nah, betinanya berarti kapasitas 75% ini faktor pengaruh pejantan, 25 ke betina. Jadi pilihlah pejantan yang bagus untuk di breeding itu. Cara memperbanyaknya seperti itu. Terus kemudian kita harus kembali lagi ya, kalau cuman segitu ekornya, artinya 4 ekor, kita ngarit aja lah. Ngarit, ada rumput, ada rambanan, daun-daun atas, mahoni, apa bebas gitu kan. Kita membiasakan diri jangan pilih-pilih pakan apa yang kita berikan. Kalau kita pilih-pilih berarti kita memberikan kambing kita sendiri, itu ya pilih-pilih. Kalau kita bebas, ya bebas gitu kan. Dia tidak akan pilih-pilih. Kalau yang biasa sering makannya nyimak-nyimik dan lain sebagainya, jamu saja itu pasti dia akan makannya enak. Nah, ini ya, dalam waktu kurun dalam 1,5 tahun, maka kemudian kita punya dari 3 ekor menjadi 6, menjadi 12 gitu kan. Kita kalipatkan lagi yang pejantan, kita belikan, jual, kita beli, kita tukar dengan betina, ini akan semakin banyak. Nah, untuk yang pengen cepat banyak dari itu, ya intinya sabar, sangat sabar, karena skala 10 juta ya, skala 4 ekor. Nah, untuk masa-masa sampai 2 tahun, kalau bisa kan, jangan jual dulu, perbanyak dulu lah. Saya yakin bahwa dalam waktu 2 tahun yang 4 ekor itu tadi akan lebih memuaskan hasilnya ketika memasuki tahun ketiga. Ini yang bisa saya bagikan sebagai ruang bersama kita memberikan semangat pada diri, keyakinan pada diri kita untuk tumbuh menjadi peternak yang sukses. Ada kesabaran, ada ketekunan, ada keyakinan, dan jangan lupa berdoa dan bekerja itu. Walaupun kita ternak, kita harus bekerja di lain tempat agar ya bahasa nabung, bahasa nitip, bahasa mengumpulkan pundi-pundi uang ini kita bisa berhasil ya. Oke, terima kasih. Begitu, sukses, salam ngarit. Terima kasih untuk semua penonton channel Hewan NN2 TV dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.